Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat seiman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di kesempatan kali ini saya akan mereview satu buku yang sudah lama sekali saya beli. Buku Fikih Dakwah. Maka seharusnya seorang muslim mempunyai buku ini, tahapan-tahapan dakwah. Karena kalau kita tidak tahu tahapannya, kita punya ilmunya. Seperti orang itu punya motor, punya mobil, tahu ilmu yang akan disampaikan, tetapi dia tidak tahu cara berdakwah. Itu sama dengan orang yang punya mobil, punya motor, tetapi dia tidak tahu rambu-rambu lalu lintas. Hanya dia sembarangan, yang penting saya punya supercut, ngebut dan lain sebagainya, dia nabrak kanan kiri. Dan itu berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Maka bagi seorang pendakwah, seharusnya dia punya buku ini. Apalagi orang-orang yang sudah berilmu, sudah pernah mengenyam dunia pesantren. Ketika dia berdakwah, seharusnya dia lebih paham tentang ini, karena dia pertama dia sudah punya bekalnya, ilmunya sudah dapat. Bagaimana kemudian dia memahami rambu-rambu lalu lintas yang harus dia lewati ketika dia melakukan perjalanan, karena itu membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Nah, bagaimana di buku ini kita akan dihidangkan dengan berbagai macam penjelasan yang enak didengar, enak dipahami, gampang dipahami, dan kemudian enak untuk dicerna. Bagaimana tahapan-tahapan dakwah yang ada di dalam buku ini? Saya akan gambarkan beberapa hal sedikit saja. Apa sih hal yang harus kita kemudian persiapkan? Karena bahkan Nabi sekalipun pernah berbuat salah ketika berdakwah. Kita akan temukan di dalam buku ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam karena kesalahan beliau di dalam berdakwah. Menghukum Nabi Yunus karena kesalahan beliau dalam berdakwah. Menghukum Nabi Musa karena kesalahan beliau dalam berdakwah. Terutama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu tergesa-gesa di dalam berdakwah. Ketika dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, maka Nabi Yunus ini kemudian datang kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Ternyata kaumnya nggak nerima dakwahnya dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus mangkel, akhirnya Nabi Yunus ngancam, dalam waktu 3 hari kalau kamu nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau dengerin apa yang saya katakan, siap-siap aja akan ada awan hitam menggumpal membawa azab kepada kalian. Baru beberapa hari saja Nabi Yunus alaihissalam itu berdakwah, tetapi dia sudah kemudian tergesa-gesa untuk mencari pengikut. Maka kemudian ketika Nabi Yunus alaihissalam keluar dari desa tempat dia berdakwah dengan hati yang geram, di dalam surat Al-Anbiya dijelaskan, wa dzannuni idz dzahaba mughadiban, dengan hati yang marah karena dakwahnya tidak diterima. Dia keluar, dia naik kapal pindah ke tempat yang lain. Ketika naik kapal, Allah Subhanahu wa taala hukum Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam kapal itu anginnya kencang, kemudian goyang-goyang kapalnya. Akhirnya orang-orang mengatakan harusnya kita ini mengurangi muatan kapal. Kalau nggak kita kurangi, ini akan berbahaya untuk semuanya. Kan itu akan tenggelam semuanya. Terus bingung bagaimana cara mengurangi muatan kapal. Sementara di dalamnya ada manusia semua. Akhirnya disepakatilah bahwasanya ada beberapa orang di antara penumpang kapal yang harus dibuang ke dalam laut untuk maslahat orang banyak. Akhirnya dibuatlah undian. Ketika dibuat undian, yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Orang nggak terima, ini orang baik kok, nggak mungkin masa kita harus lemparkan orang baik ke dalam laut. Akhirnya karena nggak terima kaum orang-orang ini di dalam kapal itu, akhirnya dibuatlah sampai 3 kali. Ternyata yang keluar itu Nabi Yunus terus. Namanya Nabi Yunus terus di dalam undian tersebut. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan dengan terpaksa, dilemparkan ke dalam laut. Tiba-tiba dari dalam laut kemudian keluar ikan yang besar menelan Nabi Yunus alaihissalam. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi Nabi Ibrahim alaihissalam karena salah dalam berdakwah. Kita akan temukan di dalam buku ini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika berdakwah kepada kaumnya di Babilonia. Nabi Ibrahim itu belum sempat berdakwah menjelaskan siapa Tuhannya mereka. Kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakinkan Allah itu ada itu belum. Tapi kemudian sudah Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba ketika hari Aidnya mereka, hari gembiranya mereka itu, orang-orang Babilonia keluar mencari buruan, Nabi Ibrahim nggak ikut. Kemana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim itu dia masuk ke dalam tempat penyembahan Babilonia. Ya. Lah kok bisa masuk? Ya mesti itu kan dikunci rapat. Nabi Ibrahim itu punya kuncinya, karena bapaknya itu tukang buat patung. Masuk Nabi Ibrahim, tawarin makan kepada berhala, makan ini. Hanya kemudian Nabi Ibrahim bilang, qala ta'kulun, kenapa kamu nggak makan? Hanya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menonjok dorbam bil yamin, tonjok dengan tangan kanannya. Akhirnya kemudian dihancurkan berhala-berhala itu. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam belum sempat menjelaskan siapa Tuhan sesungguhnya, apa hukum kemudian ketika mereka itu menyembah kepada hal-hal yang benda mati tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Nabi Ibrahim itu berdakwahnya ketika apa? Ketika selesai menghancurkan baru berdakwah. Ketika kemudian dipanggil di sidang oleh Raja Namrud, kenapa kamu tuh menghancurkan ini? Siapa yang menghancurkan ini? Kata orang-orang tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan, tanya saja yang paling besar itu, siapa tahu dia bisa menjawab. Siapa tahu dia murka, karena di bawah lehernya itu ada apa? Ada kapak yang digantungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwanya setelah dihancurkan, hanya orang tuh sedikit-sedikit sadar gitu tentang ketuhanan, bahwasanya Tuhan ada yang ada di situ tidak bisa memberikan kepada dia madarat dan manfaat, bahkan untuk melindungi dirinya saja tidak bisa. Tapi yang salahnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan terlebih dahulu, baru kemudian berdakwah. Nah, bagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu ketika di Mekah, beliau itu tawaf di Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada 360 patung yang ada di dalamnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak kemudian menghancurkan patung tersebut. Ada saatnya. Bagaimana tahapan Rasulullah SAW di dalam berdakwah? Rasulullah SAW dalam tahapan berdakwah itu dihancurkan dulu patung-patung yang ada di dalam hati mereka. Baru kemudian menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling mereka. Akhirnya terjadi nggak? Terjadi. Bagaimana kita melihat ketika Fatu Mekah? Fatu Mekah itu, sebelum Fatu Mekah, Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada semua para sahabat itu untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Mekah, di dalam Mekah maupun di luar Mekah. Kita lihat siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut. Apa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab? Enggak. Ternyata yang menghancurkan patung-patung tersebut adalah sahabat-sahabat yang menjadi penyembah setianya patung tersebut sebelum masuk Islam. Ternyata yang menghancurkan itu semua siapa? Mereka sendiri yang kemudian sebelum masuk Islam itu mengidolakan patung-patung tersebut. Di antaranya lah Al-Khalid bin Walid yang menghancurkan patung tersebut. Padahal dia adalah pemuja patung sebelumnya. Tetapi itulah kaidahnya Rasulullah SAW, hancurkan dulu patung yang ada di dalam dada mereka. Atau kemudian kita dakwakan mereka tentang haramnya, tentang siapa Tuhan sesungguhnya, baru kemudian kita hancurkan patung-patung yang ada di sekelilingnya. Bagaimana juga di buku ini dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu pernah satu ketika ditanya oleh kaumnya, Musa, siapa yang paling pintar di sini?" Nabi Musa mengatakan, "Oh, saya yang paling pintar, saya yang paling tahu di sini." Karena dia sok tahu. Kalau di dalam buku ini dijelaskan itu sok tahu. Nabi Musa itu merasa lebih pintar. Kalau mungkin kita temukan di dalam kisah tadabbur Al-Quran ini, tafsirnya ulama Indonesia, Haji Hamka, Kiai Hamka, kita akan temukan bahwasanya itu bukan hukuman, tapi karena memang Nabi Musa alaihissalam itu bukan sok tahu, tetapi karena Nabi Musa alaihissalam itu memang seorang nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul yang paling pintar di situ. Akhirnya
Tapi saya tetap memegang pendapat ini, bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika saat itu merasa lebih pintar. Hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum Nabi Musa dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Musa. Musa, ada yang lebih tahu daripada kamu itu, Nabi Musa. Siapa? Yaitu Khidir. Hanya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Khidir, belajar kepada Khidir. Dan perjalanan itu enggak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bertahun-tahun. Kita akan temukan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana peristiwanya Musa alaihissalam ketika berjalan jauh untuk menuntut ilmu dengan siapa? Dengan Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 60, wa idh qala Musa li fatahu la adrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiyahu quba. Nabi Musa itu berkata kepada pelayannya, pembantunya, kita itu akan melakukan perjalanan mencari Khidir. Kita akan berjalan terus sampai kita akan menemukan pertemuan 2 laut. Kalau kita nggak nemu pertemuan 2 laut, ya udah, au amdiyahu quba, kita akan berjalan bertahun-tahun. Masya Allah. Dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat kuat. Kita temukan bagaimana Nabi Musa itu pernah memukul seseorang dari golongannya Fir'aun. Pukul sekali sama Nabi Musa, meninggal dunia. Bahkan ketika berita itu terdengar oleh Fir'aun laknatullah alaih, Fir'aun itu nggak terima. Ini pelecehan terhadap golongan saya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk menangkap Musa. Ini kurang ajar Musa ini. Akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentaranya Fir'aun, Nabi Musa tuh lari keluar Mesir. Kemana? Ke negeri Madian. Dan ketika di negeri Madian, dia beristirahat dan meminta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tentang apa yang Engkau turunkan kepadaku ya Allah, makanan dan minuman, aku sungguhnya min khairin fakir, sungguhnya aku sangat butuh. Nabi Musa itu nggak capek ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa itu hanya haus dan lapar. Makanya di dalam kalimatnya itu, dengan apa yang Kau turunkan ya Allah, yaitu makanan dan minuman, aku sangat membutuhkan. Dia cuma lapar dan haus. Tetapi beda kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan perjalanan mencari ilmu, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Khidir. Apa kalimatnya Nabi Musa alaihissalam? Ya, falamma jawaza qala li fatahu la atina ghada'ana. Nah, ketika sampai di tempat itu, sempat pertemuan itu, Nabi Musa alaihissalam bilang sama pembantunya, coba keluarkan makanan kita. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah melakukan perjalanan ini, kita telah merasakan di dalam perjalanan ini adalah min safarina hadza nasaba. Sungguhnya perjalanan yang sangat meletihkan. Letih sekali. Karena itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam sok tahu. Maka dalam kaidah buku tersebut, seorang muslim yang berdakwah nggak boleh sok tahu, nggak boleh merasa lebih pintar. Paling benar itu nggak boleh. Dan kita juga dijelaskan dengan tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita tahu amar ma'ruf nahi munkar itu ya kalau bisa dengan tangan ya dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan ya dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan ya dengan hati. Ada tempat-tempat yang kita bisa amal ma'ruf nahi munkar atau mencegah kemungkaran itu dengan tangan. Contohnya ketika ada anak-anak yang lebih kecil daripada kita, otomatis kan kekuatan kita lebih besar daripada mereka. Dan mereka bermaksiat di depan kita, kemudian kita hukum dia di tempat. Mentang-mentang kita bisa mencegah mereka itu dengan tangan. Enggak semesti itu. Maka ada kaidah-kaidah yang harus kita lewati supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang baik. Karena sulitnya perjalanan dakwah. Dan dakwah itu tidak gampang. Banyak batu-batu tajam yang siap menancapkan kaki-kaki kita ketika kita melangkah di jalan dakwah. Banyak rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Maka di dalam buku ini kita akan dihidangkan dengan kisahnya Hasan al-Banna. Bagaimana suatu ketika Imam Hasan al-Banna itu diundang untuk mengisi kajian seminar di satu tempat. Dijemputlah Imam Hasan al-Banna itu. Ketika dia masuk di kota tersebut,
kemudian dia mendapati tempat kajiannya itu sudah didatangi oleh ribuan orang. Imam Hasan Al-Banna kemudian masuk di ruang tunggu atau ruang tamu beliau sebelum menyampaikan ilmu. Ketika sudah waktunya tiba, waktu menyampaikan ilmu itu tiba, sudah waktunya pengajian itu tiba, panitia kemudian mencari Imam Hasan Al-Banna. Dia masuk ke ruangannya, ketok-ketok, kemudian dia masuk ke dalam ruangannya Imam Hasan Al-Banna. Dia mencari Imam Hasan Al-Banna, ternyata nggak ada. Imam, mana engkau Imam? Nggak ada, kok nggak ada? Di mana Imam? Sembunyi di mana? Subhanallah. Di mana Imam Hasan Al-Banna? Ternyata beliau sedang menangis, bersembunyi di belakang pintu ruangan tersebut. Hanya penitinya bilang, wahai Imam, kenapa engkau menangis wahai Imam? Bukankah ini adalah kemenangan yang besar? Orang bisa berbondong-bondong datang untuk menghadiri pengajianmu wahai Imam. Apa kata Imam Hasan Al-Banna? Aku takut kalau dakwahku ini salah jalan. Karena aku melihat Ibrahim ketika berdakwah harus dibakar oleh api, Musa harus dikejar oleh Fir'aun, Yahya disembelih kepalanya, kemudian kepalanya dihadiahkan kepada pelacur, Nabi Zakaria digergaji dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dibelah menjadi dua. Sementara aku ketika berdakwah, semua orang bergembira ria mendatangi dakwahku. Jangan-jangan ada yang salah. Dan itu adalah motonya seorang muslim. Kalau kita dakwah, nge-share hal-hal yang baik, kok banyak yang nge-like, jangan-jangan salah dakwah kita. Itu yang harus kita tanamkan. Dan pantang seorang muslim kok dakwah, kemudian dikit yang suka, dikit yang datang, kemudian bubar. Yang dulunya sering nge-share kebaikan, ketika nggak ada yang nge-like, kemudian dia berhenti berdakwah. Maka ini pantang bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim yang ingin berdakwah, supaya hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jalan-jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah dakwah kita, untuk memperlancar dakwah kita, untuk kemudian menjadikan kita kuat di dalam dakwah. Maka saya sarankan teman-teman untuk bisa beli buku ini. Buku ini sangat bagus banget. Bahkan di pesantren ketika saya menyelesaikan buku ini, karena bagusnya buku ini, saya menyarankan kepada teman-teman saya untuk bisa membeli buku ini. Karena saya ingin sekali teman-teman tuh bisa mendapatkan kebaikan dari buku ini. Kenapa? Karena buku ini sangat bagus banget. Maka sudah sepatasnya kalau kita mau berdakwah, ini rambu-rambunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.